Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang bahagia, semoga senantiasa sehat bersama keluarga di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materi tekanan, seperti yang sudah Bapak Guru sampaikan di video sebelumnya. Eh, kita mulai bersama membaca dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bicara tentang tekanan, maka tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Blaise Pascal, seorang tokoh fisika dan juga ahli matematika dari Prancis, yang merupakan salah satu pemikir besar dalam sejarah intelektual di negara-negara Barat. Ia dilahirkan di Clermont-Ferrand pada 19 Juni 1623 dan tinggal bersama keluarganya di Paris pada 1629. Kontribusi ilmiahnya yang terpenting adalah asal-usul tentang hukum Pascal, yang menyatakan bahwa fluida atau zat cair memberikan tekanan yang sama ke skala arah. Pada materi kali ini yang diharapkan kompetensi yang intinya adalah ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian kompetensi dasarnya sendiri. Yang pertama, memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Untuk keterampilan, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Ya, itu yang jaringan tumbuhan flum dan xilem ketika mengambil atau menyerap air dari tanah, menyerap air dan zat hara dari tanah. Itu juga akan kita pelajari. Mari kita mulai saja untuk materi pada kesempatan ini, yaitu tekanan. Tekanan dibagi menjadi 3 pada materi ini, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Zat cair sendiri nanti kita akan belajar tentang bencana berhubungan, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan hukum Archimedes. Pada zat gas kita akan belajar tentang hukum Boyle. Kita mulai dari zat padat terlebih dahulu. Perhatikan nih, animasi berikut ini ada 2 paku, yang paku pertama lancip dan paku yang kedua tumpul. Kita berikan pukulan yang sama atau tekanan yang sama terhadap paku-paku tersebut. Ternyata paku yang runcing menancap lebih dalam balok kayu daripada yang tumpul. Mengapa demikian? Kedalaman paku terjadi karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh paku yang tadi dipukul oleh palu itu, memberikan tekanan kepada paku, dan paku memberikan tekanan kepada balok kayu. Makin dalam paku menancap, berarti makin besar tekanan yang diberikan paku pada balok kayu. Artinya apa? Paku yang runcing memiliki tekanan yang lebih besar daripada paku yang tumpul. Selanjutnya, dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari tadi, bahwa paku yang runcing itu artinya apa? Artinya permukaannya sempit atau tipis atau runcing. Ini digunakan yang pertama, contohnya di sini adalah mata kapak yang tajam untuk membesar tekanan. Jadi mata kapak itu dibuat tipis sehingga permukaan yang menyentuh dengan benda yang akan dikapak itu permukaannya tipis, permukaannya sempit maksudnya, tidak luas. Kemudian contoh yang lain, sepatu salju ini juga
dibuat lebih lebar, lebih luas agar memiliki tekanan yang kecil sehingga tidak blosok, bahasanya tidak masuk ke dalam salju. Jadi jalannya akan lebih mudah. Seperti contoh yang lain, seperti bebek itu kenapa kakinya itu ada selaput, ya itu salah satu anugerah Allah karena dia hidup di daerah berlumpur. Bila mana dia tidak memiliki selaput itu, ketika menempel di lumpur akan masuk ke dalam lumpur dalam dan akan sulit bergerak. Kita bayangkan jika ayam yang masuk ke dalam lumpur atau kita yang masuk ke dalam lumpur dengan bobot kita yang berapa kilo gitu masuk ke dalam lumpur, kaki kita sempit, kita akan bisa keblosok di dalam lumpur. Beda dengan ketika kita misalnya menggunakan papan yang luas untuk jalan di atas lumpur, mungkin tidak akan seperti kaki kita tanpa papan itu. Biasanya kita kalau jalan untuk di atas lumpur kita beri papan itu agar kita tidak blosok ke dalam, masuk ke dalam lumpur. Sirip ikan yang lebar juga memungkinkan ikan bergerak dalam air. Karena kalau sirip ikan itu besar, maka dia akan memberikan tekanan pada air dan dia bisa bergerak. Sol sepatu, sepak bola dibuat tidak rata agar gaya tekan yang ditimbulkan semakin besar. Ya, karena kalau main ini khusus terutama untuk ketika bermain di daerah yang licin begitu, biasanya diberikan sol sepatu yang agak lebih sempit, lebih lancip gitu ya, lebih runcing. Tujuannya agar tidak mudah untuk terpeleset. Dengan memahami bahwa ternyata tekanan itu ada pengaruh luas permukaan, nah, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Contoh lain misalkan kenapa tas anak sekolah itu dibuat yang di pundaknya itu dibuat lebar itu. Ya salah satu tujuannya agar menekan ke bahunya tidak terlalu berat karena terbagi bobot masanya tas itu terbagi sehingga tidak satu pada satu titik atau tertumpu pada satu titik. Itu salah satu manfaat dari kita tahu prinsip tekanan. Kemudian untuk perhitungannya juga kita perlu tahu ini bagaimana cara menghitung tekanan. Yang tadi kita sebutkan bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh pertama massa, yang kedua permukaan bidang tekannya. Jadi kembali ke contoh tentang tas tadi, andaikan tas itu 10 kilo, tentu akan lebih berat, lebih terasa di pundak tekanannya daripada yang 5 kilo. Dengan asumsi bahwa tali yang ada di bahu itu, tali tas itu sama luasnya. Jadi ketika tali tas itu sama luasnya dengan bobot atau massa yang sama, maka tekanannya akan lebih berat, besar, yang massanya besar. Tentu. Juga begitu ketika bobotnya atau massanya sama, tetapi salah satu tali tasnya itu lebih kecil dari yang lain, maka yang lebih kecil itu akan menekan lebih berat di pundak, terasa lebih sakit tentunya. Gitu. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kotak yang beratnya 500 Newton, dulu pernah belajar ya, 500 Newton artinya apa ya? 500 Newton itu artinya massa dikali dengan gravitasi.
Di 500 Newton andaikan dibuat ke, kita ingin tahu masanya berapa, kita harus tahu gravitasinya terlebih dahulu. Misal untuk mudah, sebagai contoh, gravitasinya 10 kg per meter kuadrat, maka masanya adalah 50 kilo. Karena 500 Newton itu adalah perkalian antara massa dan percepatan gravitasi di tempat itu. Jadi kalau gravitasinya 10, maka dengan 500 Newton kita bisa tahu masanya adalah 50. Kenapa? Karena 50 kali 10 adalah 100. Kita lanjut soalnya, sebuah kotak yang beratnya 500 Newton dan luas alasnya 1 meter persegi. Bisa bayangkan 1 meter persegi ya. Panjang 1 meter, lebar 1 meter. Jadi cukup besar itu luas permukaannya. Diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak kepada lantai. Penyelesaiannya cukup mudah ini sebenarnya, perhitungannya, cuma kita harus paham dulu maksudnya. 500 Newton atau gaya biasa dilambangkan dengan F, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya di kelas 7. F sebagai lambang gaya itu F, sekali lagi, F sama dengan 500 Newton, kemudian luas alas kotak A, dari kata area, di luas alas kotak A, lambangnya 1 meter persegi. Ini diketahui di soal tadi ya, bahwa gayanya 500 Newton, luas alasnya 1 meter persegi. Kita buat ke dalam lebih ringkas, F sama dengan 500 Newton, A sama dengan 1 meter persegi. Ditanyakan tekanannya berapa, P, pressure-nya berapa, tekanannya berapa. Maka tadi kan terbalik itu, semakin bobotnya semakin berat, bobotnya semakin berat, maka tekanan terhadap pundak itu akan semakin besar. Di antara tekanan dan bobot itu berbanding lurus. Bobot tinggi, tekanan tinggi, bobot rendah, tekanan rendah. Jadi berbanding lurus. Berkebalikan dengan luasnya, luas tali, kalau kita contohkan tadi, luas tali tas, semakin lebar luas tali tasnya, tekanan semakin kecil. Sebaliknya, kalau tali tas itu dibuat kecil, tipis gitu, maka akan semakin sakit. Artinya apa? Tekanannya semakin tinggi. Jadi terbalik. Luas bidang tekannya, rendah tekanannya. Sempit bidang tekannya, tinggi tekanannya. Dan ini bisa dibuat menjadi persamaan matematis, bahwa P dengan F itu sebanding, P dengan A itu terbalik. Jadi ditulis dalam bahasa matematik, P sama dengan F per A, atau F dibagi A, atau gaya dibagi luas bidang tekan. Kita kembali ketahui bahwa gaya 500 Newton dan luas bidang tekan, luas alas kotak, yaitu 1 meter persegi, maka hitungannya 500 Newton per 1 meter persegi, atau 500 Newton per meter persegi, karena 500 dibagi 1 tetap 500. Kesimpulannya, jadi tekanan yang diberikan kotak pada lantai sebesar 500 Newton per meter persegi, atau untuk mengabadikan, untuk mengenang nama tokoh yang kita awal sebut tadi, Blaise Pascal, Newton per meter persegi disematkan menjadi Pascal, sesuai namanya, 500 Pascal. Maka kalau anak-anak semuanya ingin namanya abadi, ingin namanya terus dikenal, bermanfaatlah bagi manusia, bermanfaatlah bagi kehidupan manusia. Semakin bermanfaat banyak di lingkungan manusia, maka nama kita akan semakin dikenal, nama kita akan semakin abadi. Karena Pascal ini ilmu yang disampaikan berpengaruh kepada kemaslahatan manusia, maka sampai hari ini juga namanya dikenal di ilmuwan.
sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang mencerahkan kehidupan manusia, selain dikenang, disanjung. Dan kita berharap syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut anak-anak. Nah, ini kita lanjut materi berikutnya, yaitu masuk ke materi tekanan zat cair ya. Materi tekanan zat cair ya, di sini adalah ada 4 poin: bejana berhubungan, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan hukum Archimedes. Baik, kita mulai ke bejana berhubungan. Perhatikan, kalau kita mengisi air pada bejana seperti ini, gimana? Mendatar ya. Maka kadang-kadang ada menyebutkan rata-rata air, maksudnya ya seperti ini. Karena air itu kalau diletakkan, dimasukkan ke dalam wadah, maka dia akan rata. Kalau wadahnya dipinggirkan, dia tetap akan rata. Tidak mengikuti bentuk wadah. Kalau wadahnya rata begini, terus kemudian ketika jengking airnya ikut gini, ya enggak kan? Airnya tetap akan rata terus. Jadi bunyi hukum bejana berhubungan bunyi: permukaan zat cair yang sejenis dalam bejana berhubungan pada keadaan seimbang akan mendatar atau sama tinggi. Ini kata sejenis ini perlu digarisbawahi, karena kalau kita gabungkan misalkan oli dengan minyak atau oli dengan air, minyak dengan air, itu yang sering kita lihat, minyak dengan air misalkan, bisa kalian coba di rumah, pasti ketika dimasukkan ke dalam bejana berhubungan tidak akan rata, karena massa jenisnya berbeda. Bisa kalian perhatikan sendiri nanti di rumah, apakah iya atau tidak. Ya, kalian buat semacam yang mudah saja, misalkan selang gitu, sebelah dikasih air, kemudian tambahkan minyak. Ketinggiannya bagaimana? Sama enggak? Gitu kan? Kalian bisa lihat, pasti tidak sama. Itu menunjukkan bahwa hukum bejana berhubungan hanya untuk zat cair yang sejenis. Air ya air, minyak ya minyak, oli ya oli, sedia itu. Maka akan rata mereka. Tapi kalau oli dicampur minyak tidak rata. Perhatikan animasi berikut nih. Ini pipa U. Kemudian yang warna biru dengan warna merah itu menunjukkan ada 2 jenis zat cair yang berbeda. Jadi kalau bisa digunakan ini untuk menentukan bahwa suatu zat cair itu ada tidak sejenis, maka salah satunya akan lebih tinggi dari yang lain. Dan untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi nanti kalian akan belajar bagaimana menentukan massa jenis zat cair. Jika salah satunya diketahui, misalkan merah diketahui dan perbedaan tingginya diketahui, maka kalian bisa menentukan jenis zat cair yang biru ini. Atau sebaliknya, jika jenis zat biru ini ketahui massa jenisnya dan perbedaan ketinggiannya diketahui, kita juga bisa mengetahui massa jenis zat cair yang merah. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat untuk tukang ini, water pass. Ini untuk tukang biasanya digunakan agar di gambar ini contohnya ada memasang cermin agar cermin tidak dendek bahasa kita, miring gitu, agar rata, maka digunakanlah water pass. Water pass itu apa? Selang yang diisi air. Saya kira semuanya sudah pernah melihat lah, karena pastinya pernah melihat tukang bangunan bekerja minimal untuk di rumah kita sendiri. Kemudian juga digunakan untuk bentuk teko itu. Bentuk teko dibuat seperti itu ya, tujuannya tentunya agar mudah untuk dituangkan. Ya, gitu. Menuang atau ketika rata tidak tumpah. Ketika diiringkan tumpah. Kalau tidak tumpah ya repot nanti.
nggak berguna kan, tujuannya kan untuk air supaya keluar dari eh, apa itu mulut tekonya, dimiringkan. Sistem pengalihan air ledeng juga menggunakan prinsip bejana berhubungan. Seandainya itu yang kita biasa warna merah itu apa namanya? Eh, Apa aku lupa namanya. Itu kalau ditaruh di bawah ya nggak berguna, makanya ditaruh di atas agar bisa mengaliri yang di bawah. Kita tahu bahwa dia akan sama tinggi, pinginnya air itu akan sama tinggi. Tapi ketika mau sama tinggi tidak ada tempatnya ya dia akan jatuh. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan belajar perhitungan pada bejana pipa U. Seperti gambar itu tampak ada bejana yang diisi air dengan diisi zat cair dengan dua jenis zat cair, yaitu zat cair yang di B dan zat cair di A itu memiliki massa jenis yang berbeda yang mengakibatkan ketinggiannya pada kolom ini juga berbeda. Pada bejana pipa U ini berlaku persamaan massa jenis dikali dengan ketinggian kolom massa jenis 1 yang di A ini dikali dengan kolom ketinggian A1 sama dengan massa jenis kedua yaitu yang ada di B ini dikali dengan kolom ketinggian DH2. Bagaimana cara menggunakan persamaan ini? Perhatikan contoh soal berikut. Soalnya semacam ini, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, yang artinya adalah setiap 1 meter kubik massa air adalah 1000 kg. 1 meter kubik itu kurang lebih ya panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter atau volume 1 meter kubik. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng, ya, sehingga tinggi cairan kedua pipa berbeda. Jika tinggi kolom minyak 8 cm dan kolom air 5 cm, tentukan massa jenis minyak goreng. Terlihat ini tinggi kolom minyak lebih tinggi daripada kolom air. Ya. Dari situ saja kita akan dapat melihat bahwa bobot atau massa jenis minyak akan lebih ringan daripada massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air. Ini hitungannya begini. Massa jenis air kita tulis 1000 kg meter kubik, lambangnya Pro 1, tinggi kolom air H1 5 cm, tinggi kolom minyak H2 8 cm. Dengan demikian massa jenis minyak dapat ditentukan sebagai berikut. Persamaannya yang tadi ditulis Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Dalam artian di sini adalah massa jenis zat cair, massa jenis air dikali kolom air sama dengan massa jenis minyak goreng dikali kolom minyak goreng. Jadi dalam hitungannya angkanya 1000 kali 5 sama dengan tidak tahu kali 8. Tidak tahu karena belum dihitung Rho 2 ini massa jenis minyak. 1000 kali 5, 5000 sama dengan Rho 2 kali 8. Berarti artinya Rho 2 itu berapa? Karena harus dikalikan 8 harus hasilnya 5000. Artinya Rho 2 adalah 5000 dibagi 8, yaitu 625 kg per meter kubik. Berarti dengan volume yang sama 1 meter kubik, massa kedua zat cair ini berbeda. Kalau massa air 1000 kg dalam volume 1 meter kubik, sedangkan dalam volume yang sama 1 meter kubik minyak goreng massanya 625 kg. Ya. Jadi kesimpulannya massa jenis minyak goreng adalah 625 kg per meter kubik. Anak-anak kalau nanti ada soal tolong kesimpulannya ditulis sampai seperti ini yang sempurna sampai kesimpulan ya. Jangan hanya sampai Rho 2 sama dengan ini. Pengalaman sebelumnya seringnya sudah ketemu angkanya selesai, padahal pertanyaannya dalam bentuk kalimat. Tentukan massa jenis minyak goreng. Jadi lebih bagus kalau dijawab dengan kalimat yang lengkap seperti ini. Itu akan nilainya pun akan Pak Guru tambahkan karena lebih sempurna. Mari anak-anak kita berikutnya adalah belajar tentang hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup, ini ruang tertutup, akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi ketika kita menekan bagian sini, maka air-air yang ada di sini akan
terdorong ke sini dan menekan air-air yang lainnya yang ada di sini semuanya dengan sama besar. Jadi ketika mendorong yang air ini kan lebih sedikit nih, lebih mampat nih, maka dia akan menyebar ke sini dengan sama besar ya. Akhirnya gaya yang di sini misalkan 1000, nanti di sini bisa lebih dari 1000 karena luasnya bidang ini, luasnya bidang tekan di sini. Ini animasi untuk mengingatkan kita pernah melihat pencucian mobil semacam ini. Jadi mobil bisa diangkat, padahal bebannya berat itu bisa diangkat dengan mudah. Konsep alat yang digunakan ya menggunakan hukum Pascal ini, seperti ini. Jadi ada bagian yang mengangkat mobil itu luas bidang tekannya diperbesar, dan gaya yang ada di sini luas bidangnya diperkecil. Itu aja sih kan prinsipnya. Nah, cara penghitungannya nanti ini menggunakan rumus persamaan P1 sama dengan P2. Artinya apa? Tekanan yang ada di pengisap kecil ini sama dengan tekanan yang ada di pengisap kecil 2, airnya, tekanan airnya. Jadi ketika air ini didorong oleh pengisap ini kayak pompa ini, didorong ke bawah, maka air ini akan mendorong air teman-teman air yang lain, kemudian air yang sudah yang menempel ke permukaan ini akan mendorong ke atas. Kalau ini dorongnya misalkan kecil ya ke sini jadi besar karena semakin luas di sini, terbagi semakin luas. P1 kita ketahui bahwa P1 itu sangat tergantung dengan gaya dan permukaan. Itu hitungannya adalah gaya 1 dibagi dengan luas bidang tekan 1. Berarti gaya yang di sini dibagi dengan bidang yang di sini. Gaya yang di sini dibagi dengan bidang yang di situ, nilainya sama besar. Ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada pompa hidrolik, ada rem hidrolik, ada pengangkat pengangkat cucian mobil itu, pengangkat benda-benda berat ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini untuk cara menggunakan dalam perhitungannya. Nah, sebuah beban akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik massa beban 64 ton ya. Diletakkan di atas penampang A seluas 0,5 meter persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan pada penampang B jika luasnya adalah 1/8 kali penampang A agar beban dapat terangkat? Berarti minimal ya, gaya minimal agar beban dapat terangkat. Diketahui A1 sama dengan 0,5 meter persegi, sedangkan A2-nya adalah 1/8 A1. Mau dihitung juga boleh, kalau tidak dihitung ya cukup dengan menggunakan A2 sama dengan 1/8 A1 sebenarnya juga bisa, seperti dalam perhitungan nanti ini. Gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, walaupun tidak diketahui di soal, untuk mempermudah penghitungan kita ambil 10. Padahal ya gravitasi itu tidak mutlak nilainya 10, bisa 9,8 dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk menghitung, karena perkalian dengan 10 itu biar relatif lebih mudah. Kita tentukan dulu gaya pada pengisap yang pertama. Yang kita ketahui massa. Padahal gaya itu sama saja dengan berat. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Berarti berat atau gayanya adalah 64.000 kg, 64 ton, ya, 64.000 kg dikonversi 64.000 kg kali 10. Jadi 640.000 Newton. Ini beban atau berat beban yang akan diangkat dengan menggunakan gaya minimal berapa kan gitu. Ditanyakan gaya yang kedua, gaya untuk mengangkatnya itu dengan menggunakan konsep Pascal tadi. Ada yang pengisap kecil, ada pengisap besar. Kalau tidak pengisapnya sama ya tentunya untuk mengangkat 640.000 Newton ya butuh minimal 640.000 Newton atau lebih kan gitu. Tapi karena ada pengisap kecil dan pengisap besar, otomatis tidak harus 640.000 Newton, tapi bisa lebih kecil lagi dari 640.000 Newton. Semakin kecil pengisapnya semakin kecil lagi. Ini kebetulan hanya 1/8. Kalau mungkin 100 A1 ya ini bisa nanti akan lebih kecil lagi. Ini hitungannya. P1 1/A2 sama dengan F2 per A2, 640.000 kg, 640.000 Newton dibagi dengan luas penampang kecil sama dengan gaya penampang pertama sama dengan gaya dibagi dengan penampang yang kedua. Jadi gaya penampang yang pertama boleh menggunakan 0,5. Kalau menggunakan 0,5 berarti ini harus hitung 1/8-nya 0,5 berapa. Jadi
Jadi Pak Guru di sini tidak menggunakan 0,5, tapi hanya menggunakan A1 sama dengan 1/8 A1 begitu. Nah, untuk memudahkan hitungan saja, menghemat gitu ya. Nah, jadi bukan artinya mubazir, artinya boleh digunakan, menggunakan 0,5 digunakan, tidak menggunakan 0,5 juga tidak masalah. Tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah gitu. Kalau Pak Guru lebih mudah yang A2 sama dengan 1/8 A1 gitu. Mungkin yang lain beda, ada yang sama dengan Pak Guru, ada yang beda dengan Pak Guru. F2 sama dengan artinya apa? Artinya untuk menghitung F2 ya tinggal 1/8-nya dikali 640.000. Nah, hasilnya 80.000 Newton. Artinya lebih kecil gaya yang harus kita keluarkan. Kalau dalam bahasa massa ini 64 kg bisa diangkat dengan berat massa yang berat benda yang massanya 80.000 kg. Nah, gitu. Jadi kalau ditimbangkan, misal anggap kasar itu, misalnya tronton bisa diangkat oleh mobil, dengan mobil di sebelah yang penghisap kecil, tronton di sebelah yang penghisap diangkat dengan penghisap yang besar bisa berangkat. Padahal kalau ditimbang dengan adil, dengan tidak menggunakan alat, ya jelas jomplang. Lanjut, nah ini yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Zat cair ini yang khusus untuk zat cair yang statis ya, hidrostatis ya. Statis, yang statis itu maksudnya yang relatif tidak ada pergerakan, seperti bak mandi, air dalam gelas, air dalam danau misalkan, itu relatif tidak ada pergerakan. Besarnya bergantung pada kedalaman dari permukaan zat air, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Jadi tekanan pada zat air itu dipengaruhi oleh tiga faktor ini. Permukaan, kedalaman lihat ini. Ada misalkan botol mineral ya, botol mineral dibolongi dengan posisi yang semacam ini, ada di bawah, tengah, atas, kemudian ditutup lakban diisi air penuh, kemudian dengan bersamaan dibuka lakbannya, akan terjadi perbedaan jarak tumpah airnya. Jadi yang di bawah, paling bawah ini akan lebih jauh tumpahnya. Itu artinya apa? Semakin dalam, semakin kuat tekanannya. Begitu juga yang di gambar sebelahnya ini ada anak yang bisa terapung semacam ini. Ini bisa, kita juga pernah lihat di lautan itu yang ada orang yang sambil baca koran, sambil tiduran di atas laut. Air laut itu artinya apa? Artinya air laut itu massa jenisnya besar sehingga bisa memiliki tekanan yang tinggi. Semakin besar massa jenis air, semakin tekanannya semakin tinggi. Ini juga bisa dipraktekkan di rumah, misalkan kamu isi gelas, diisi garam, diaduk garam yang cukup banyak, kemudian kamu masukkan benda, maka telur ya, misalkan telur, maka ketika semakin banyak garam, maka air itu yang tadinya, telur itu tadinya tenggelam bisa terangkat. Itu mungkin pernah dipraktekkan kalian di tingkat dasar dulu. Dan yang ketiga, faktor yang mengaruhi adalah percepatan gravitasi atau gaya tarik bumi. Semakin gaya tarik buminya ke bawah itu semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi sekali lagi ada tiga faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu kedalaman, massa jenis, dan percepatan, yang dilambangkan dalam rumus seperti ini. Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Ingat ya, kedalaman berbeda dengan ketinggian. Kalau kedalaman dihitung dari permukaan, sedangkan kalau ketinggian dihitung dari dasar. Ini penting karena biasanya ada yang keliru memahami ini sehingga menggunakan angka yang kedalaman malah yang dihitung yang dari bawah ke atas, bukan yang dari permukaan ke bendanya. Ini keliru dan tentunya hasilnya akan salah kalau keliru. Nah, contoh soalnya biar lebih memahami, suatu kolam yang dalamnya 2 meter diisi air penuh dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, seperti ini. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan saat berenang 20 cm dari dasar kolam? Ini khusus saat berenang 20 cm. Ketika sudah
ke dalam atau naik ke permukaan ya tentu akan berbeda. Ini khusus untuk yang 20 cm dari dasar kolam. Perhatikan ini yang saya Pak Guru tadi sebutkan, perbedaan adalah perbedaan antara tinggi dengan kedalaman. Kalau kedalaman ini ketinggian ini 20 cm itu tinggi karena diukur dari dasar. Jadi tinggi ikan dari dasar adalah 20 cm. Nah, dengan kedalaman penuh air ini adalah 2 meter, kedalaman ikannya berapa? Ini sebuah pertanyaan penting yang harus kalian pahami agar nanti perhitungannya juga tidak keliru. Kalau kalian nanti menggunakan hanya kamu isi 20 cm, keliru. Kalian isi hanya 2 meter, juga keliru. Kalau 2 meter ini seluruh ya, dari permukaan sampai dasar, bukan kedalaman ikan berarti. Tapi kalau kedalaman ikan, ya dari permukaan ini sampai ke ikan, berarti 2 meter dikurangi 20 cm, atau 2 meter dikurangi 0,2 meter, atau 200 cm dikurangi 20 cm. Samaan, harus samakan dulu. Ini kita samakan ke meter, 2 dikurangi 0,2 meter, jadi sama dengan 1,8 meter. Atau 200 dikurangi 20, 180 cm. Dibuat ke meter, ya kembali lagi, jadi 1,8 meter. Ini sudah lengkap diketahui rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kedalaman ini yang poin yang Pak Guru tekankan tadi, 2 dikurangi 0,2 meter sama dengan 1,8 meter. Ditanyakan tekanan hidrostatis yang diterima atau dialami oleh ikan ini. Jawab dengan menggunakan rumus tadi bahwa ada 3 faktor, dikalikan semuanya, yaitu massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Jadi sama dengan 1000 ya, dikalikan 10 kg per meter kubik, dikalikan 10 meter per sekon kuadrat, dikalikan 1,8 meter. Ini penguasaan perkalian juga kalian perlu latih ya, perlu latih. Tidak serta-merta kalian akan ahli kalau tidak sering berlatih. Bisa karena biasa, gitu ya anak-anak. Jadi 1000 kali 10 kali 1,8 hasilnya adalah 18.000 Pascal. Dan ditekankan kembali oleh Pak Guru, jangan lupa ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan ini. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan saat berenang 20 cm di atas kolam? Nah, dalam kalimat jawabannya adalah jadi tekanan yang dialami ikan adalah, kalau lebih lengkap lagi, yang dialami ikan saat berenang adalah 18.000 Pascal. Atau cukuplah kalau dijawab, jadi tekanan yang dialami ikan sebesar 18.000 Pascal. Itu saya Pak Guru anggap cukup lengkap, cukup sempurna, dan hasilnya kalau betul diketahuinya, betul ditanyakan, betul cara penghitungannya, rumusnya, dan betul kesimpulannya, maka nilainya adalah sempurna. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini Pak Guru sampaikan materi sampai ini dulu karena waktu sudah cukup. Kalian akan sholat zuhur berjamaah, saya akhiri. Dan jangan lupa tugas-tugas Pak Guru yang dikirimkan lewat grup untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.